calon generasi baru guru Indonesia, para generasi muda penerus bangsa, guru, tenaga kependidikan, rekan-rekan, dan sahabat daring semua. Senang sekali saya Agnes Dayu akan menemani sahabat GTK semua selama kurang lebih 1,5 jam ke depan dalam acara Sahabat GTK 5 dengan topik Ciptakan Generasi Baru Guru Indonesia melalui PPG Prajabatan. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam setiap aktivitas kita. Sahabat GTK di seluruh Indonesia, Sahabat GTK telah berjalan selama 4 episode, di mana masing-masing episodenya mengupas topik yang menarik, serta mengundang narasumber-narasumber yang luar biasa. Sahabat GTK yang pertama hadir dengan tema Wujudkan Pemimpin Pembelajaran melalui Guru Penggerak, yang mengangkat topik penerbitan Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah dan menegaskan komitmen Kemendikbudristek untuk mendorong guru penggerak menjadi kepala sekolah. Sahabat GTK episode yang kedua digelar dengan tema Transformasi Pembelajaran melalui implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar, yang membahas tentang peran, dampak, implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar untuk mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia. Sahabat GTK yang ketiga digelar dengan tema Gotong Royong Memajukan Pendidikan melalui Program Organisasi Penggerak, yang membahas tentang peran, dampak, dan implementasi program organisasi penggerak selama tahun 2021, serta harapan bagi pelaksanaan program organisasi penggerak di tahun 2022. Dan bulan lalu, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional Sahabat GTK 4, digelar dengan tema mewujudkan lingkungan belajar aman, nyaman, dan inklusif. Pada episode ini membahas mengenai peran, dampak, dan upaya mewujudkan Merdeka Belajar di Indonesia yang bertujuan memberikan transformasi pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik. Sahabat GTK episode yang kelima kali ini, kita akan berbincang tentang Ciptakan Generasi Baru Indonesia melalui PPG Prajabatan. Kita ketahui bahwa guru merupakan salah satu tonggak keberhasilan pendidikan. Oleh sebab itu, Kemendikbudristek senantiasa berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi guru-guru di Indonesia. Melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, berupaya mencetak guru-guru profesional yang menjadi teladan dan pembelajar yang mampu mengembangkan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, yang berpusat pada peserta didik guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan tentunya guru yang terampil dalam mengembangkan lingkungan belajar dan memfasilitasi peserta didik belajar dengan melibatkan orang tua dan masyarakat. Pada hari ini, kita akan mengupas lebih mendalam mengenai PPG Prajabatan tahun 2022, mulai dari visi dan arah kebijakan PPG Prajabatan, sekilas mengenai persyaratan, desain perkuliahan, mekanisme seleksi, serta pandangan dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK terhadap program PPG Prajabatan tahun 2022. Para sahabat GTK, izinkan saya menyapa para narasumber yang sudah hadir pada webinar kita pada hari ini, yaitu Bapak Temu Ismail MSI selaku Pelaksana Tugas Direktur Pendidikan Profesi Guru. Assalamualaikum Bapak Temu, apa kabar Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mbak Agnes, Ibu sekalian, salam sehat semuanya. Baik Bapak, boleh Pak minta satu kalimat penyemangat bagi sahabat GTK kali ini? Silakan. Baik Mbak Agnes, profesi guru adalah profesi yang sangat mulia, yang merupakan awal dari seluruh profesi yang ada. Kami memanggil rekan-rekan generasi muda, lulusan sarjana, diploma 4, untuk ikut berperan serta dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Ayo, jadi guru. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa sekali Bapak Temu. Selanjutnya telah hadir juga Bapak Prof. Din Wahyudin MSI, salah satu guru besar Universitas Pendidikan Indonesia. Assalamualaikum Bapak, apa kabar?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Pak Anyes, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada siang hari ini. Iya, baik Prof. Din. Boleh Pak minta satu kalimat penyemangat pada siang hari ini? Baik, hadirin, khususnya para calon mahasiswa PPG, lulusan S1 ataupun D4, negara memanggil Anda untuk sama-sama kita menjadi generasi baru guru masa depan. Ayo bergabung pada PPG Prajabatan. Mantap, Prof. Din Wahyudin. Negara memanggil Anda bagi generasi muda untuk berkontribusi pada pendidikan. Selanjutnya Bapak Dr. Zainul Misbah, selaku Koordinator Pokja PPG Prajabatan, Direktorat Pendidikan Profesi Guru. Apa kabar Pak Zainul Misbah? Alhamdulillah baik, Mbak Anyes, Bapak Ibu sekalian, serta sahabat GTK semuanya. Selamat mengikuti webinar kali ini. Baik Pak Zainul Misbah. Boleh Pak minta satu kalimat penyemangat baik untuk sahabat GTK? Ayo jadi guru, mari kita siapkan tempat dirimu di PPG Prajabatan. Semangat. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa sekali kalimat-kalimat penyemangat dari para narasumber. Semoga para sahabat GTK semakin semangat mengikuti webinar ini. Para sahabat GTK dan calon generasi baru guru Indonesia sekalian, sebelum kita berbincang-bincang bersama para narasumber, perlu saya sampaikan bahwa jika ada yang ingin bertanya dapat diajukan melalui fitur Q&A di Zoom. Saya juga ingin mengajak para sahabat GTK untuk berbagi kisah motivasi. Mengapa ingin menjadi generasi baru guru Indonesia, serta berbagi pandangannya mengenai PPG Prajabatan tahun 2022. Bagi 3 peserta yang terpilih karena sudah bertanya atau berbagi kisah dan pandangannya akan mendapatkan hadiah lawang dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Baik sahabat GTK, untuk acara selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Temu Ismail mengenai visi dan arah kebijakan PPG Prajabatan tahun 2022, kemudian dilanjutkan dengan berbagi pandangan terkait dukungan LPTK terhadap PPG Prajabatan bersama Prof. Din Wahyudin. Kemudian setelah itu Bapak Dr. Zainul Misbah yang akan menyampaikan terkait desain perkuliahan PPG Prajabatan serta persyaratan dan mekanisme seleksi dalam mengikuti program PPG Prajabatan tahun 2022. Baik sahabat GTK, kita langsung masuk saja pada sesi diskusi dengan para narasumber. Diskusi yang pertama kita membahas terkait kebijakan dan visi program PPG Prajabatan bersama Bapak Temu Ismail. Baik, Bapak Temu Ismail boleh sampaikan Pak terkait visi dan arah kebijakan terkait PPG Prajabatan tahun 2022. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anyes. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan, salam sehat semuanya, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada Sapa GTK episode yang kelima pada siang hari ini. Rekan-rekan generasi muda, Bapak Ibu sekalian yang hadir, rekan-rekan GTK yang hadir, bahwa arah kebijakan PPG Prajabatan di tahun 2022 untuk mewujudkan keseimbangan supply demand, kebutuhan dan pemenuhan guru baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Nah, terkait dengan hal itu, Ibu sekalian, rekan-rekan GTK, bahwa kebijakan ke depan PPG Prajabatan dilakukan berdasarkan kebutuhan guru. Jadi setiap tahun banyak guru yang pensiun, tetapi pengangkatan guru-guru belum sesuai dengan persyaratan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005. Yang kedua, lulusan PPG Prajabatan memiliki kepastian nantinya untuk direkrut menjadi guru, akan bertugas sebagai guru. Yang berikutnya, lulusan PPG adalah guru pemula, guru profesional pemula, yang mana Ibu sekalian
dalam program PPG Prajabatan tahun 2022 juga dirancang dengan berbagai penyelarasan yang didasarkan pada program transformasi pendidikan Merdeka Belajar. Nah, diantaranya program induksi guru pemula akan terintegrasi dengan program PPG. Juga terkait dengan praktik lapangannya, klinikal praktisnya dalam PPG Prajabatan akan memiliki relevansi yang kuat karena dilakukan di sekolah tempat mengajar guru pemula yang ditugaskan atau tempat mitra, sekolah mitra dari LPTK. Nah, yang tentunya juga perlu koordinasi, kolaborasi, bersinergi dengan semua pemangku kepentingan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, universitas, LPTK dalam hal ini, satuan pendidikan, sekolah, dan juga tentunya dengan semangat gotong royong yang dikedepankan. Nah, yang berikutnya tentunya semua hal program harus dijamin mutunya, sehingga kita juga mengembangkan terkait dengan penjaminan mutu dalam hal pelaksanaan program PPG Prajabatan. Rekan-rekan GTK sekalian, melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru membuka program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan tahun 2022 bagi lulusan S1 atau sarjana atau diploma 4 untuk mendapatkan sertifikat dan menjadi guru yang profesional tentunya sesuai dengan persyaratan Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005. Kira-kira seperti itu, Mbak Agnes. Baik, terima kasih. Tadi telah disampaikan bahwa pembukaan program PPG Prajabatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan guru baik secara kualitas dan kuantitas. Baik, Bapak, bagaimana Pak persiapan dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dalam penyelenggaraan program PPG Prajabatan tahun 2022? Baik. Dalam hal persiapan yang dilakukan, sebetulnya sudah dari mulai tahun 2020, bahwa Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan melakukan forum group discussion atau diskusi terkumpul dengan berbagai institusi, lembaga, unsur, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dari unsur sekian banyak, mulai dari dosen, praktisi, kepala lembaga, kepala perguruan tinggi, kepala LPTK, yang selanjutnya dibentuk suatu tim untuk merancang desain pendidikan profesi guru Prajabatan. Nah, tentunya dalam pelaksanaan PPG Prajabatan diperlukan kesiapan dari mulai seleksi. Nah, untuk seleksinya kita siapkan mulai dari seleksi administrasi, seleksi substansi, dan wawancara. Nah, untuk seleksi administrasi tentunya kesesuaian antara bidang yang dibuka formasinya dengan kualifikasi akademik dari masing-masing lulusan sarjana maupun diploma 4. Nah, selanjutnya dilakukan seleksi substansi, literasi, dan numerasi. Setelah itu barulah dilakukan seleksi wawancara. Nah, itulah yang kita kembangkan terkait dengan input untuk mendapatkan calon-calon mahasiswa PPG Prajabatan. Yang berikutnya pengembangan kurikulumnya untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mencapai profil lulusan PPG dengan menitik beratkan pada proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, dengan desain kurikulum yang dikembangkan, menggunakan proses pembelajaran yang berorientasi pada praktik pengalaman, lapangan, mengedepankan inquiry dan kebiasaan berefleksi, dan terintegrasi dengan kampus, dengan sekolah, satuan pendidikan, dan tentunya juga masyarakat dengan menggunakan teknologi digital. Nah, yang berikutnya terkait dengan kesiapan penyiapan pendidiknya, yang dalam hal ini ada dosen, instruktur, dan juga guru pamong, termasuk pelibatan para guru dan praktisi pendidikan yang telah melaksanakan praktik baik tentunya. Nah, tidak kalah pentingnya penyelenggara, dalam hal ini LPTK, yang saat ini kita mempunyai 78 LPTK yang mempunyai izin prodi pendidikan profesi guru.
Nah, tentunya dengan beban yang cukup lumayan besar, tentunya LPTK bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi, non-LPTK, dan juga tentunya bermitra dengan institusi atau yayasan pendidikan, sehingga terbentuk ekosistem pendidikan guru yang tentunya self-sustaining di masing-masing provinsi, sehingga nanti mampu menyiapkan calon-calon guru sehingga ada keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan, baik secara kualitas maupun kuantitas secara berkelanjutan. Nah, tentunya tidak kalah pentingnya menyelaraskan ketentuan atau aturan yang terkait dengan tata kelola pelaksanaan program PPG Prajabatan. Kira-kira seperti itu, Mbak Agnes. Baik, terima kasih. Tadi perlu digarisbawahi bahwa penyelenggaraan PPG Prajabatan ini benar-benar sudah dirancang dan bekerja sama dengan berbagai pihak, dan untuk bersiapkan baik dari desain perkuliahan, kurikulum, tentunya untuk menciptakan generasi muda menjadi guru profesional. Seperti itu ya, Pak. Betul. Dan bagaimana Pak harapan Bapak untuk para generasi muda yang akan mengikuti PPG Prajabatan tahun 2022 ini, Pak? Baik. Pada tahun 2022 dibuka kuota secara nasional sebanyak 40.000 calon peserta PPG Prajabatan yang tersebar dalam 15 bidang studi prioritas. Nah, penetapan bidang studi yang dibuka 15 bidang tadi tentunya didasarkan dari data kekosongan formasi guru yang tadi saya sampaikan, setiap tahun ada yang purna tugas atau pensiun. Dan untuk memastikan proses pembelajaran dapat terus berjalan dengan baik, tentunya kebutuhan pemenuhan guru perlu disiapkan dengan baik. Tidak hanya kualitasnya, tetapi juga terkait dengan kuantitasnya. Nah, mahasiswa PPG tahun 2022 nantinya akan memperoleh beasiswa dalam bentuk biaya pendidikan selama 2 tahun yang diberikan setiap semesternya. Dan setelah lulus pendidikan profesi guru akan memperoleh sertifikat pendidik, dan tentunya akan memprioritaskan bagi lulusan-lulusan PPG untuk mengisi formasi kekosongan guru di Indonesia, baik nanti melalui seleksi ASN P3K maupun CPNS. Nah, sebab kita harapkan lulusan PPG Prajabatan nantinya adalah guru profesional pemula yang bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila, yang mampu menjaga teladan dan pembelajar, serta memiliki dasar-dasar kepemimpinan yang mampu mengembangkan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tentunya berharap lulusan-lulusan PPG Prajabatan mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila serta terampil dalam mengembangkan lingkungan belajar dan memfasilitasi peserta didik belajar dengan melibatkan orang tua dan masyarakat. Nah, semoga dengan adanya pembukaan kuota PPG Prajabatan pada tahun ini, kita dapat mendorong generasi-generasi muda yang tangguh lulusan dari sarjana diploma 4 untuk menjadi guru profesional bagi masa depan pendidikan di Indonesia tentunya. Jadi semangat untuk para pendaftar PPG Prajabatan tahun 2022, segera selesaikan persyaratan administrasinya, segera diunggah, segera disubmit, dan ajukan pendaftaran Anda. Bersama PPG, mari menjadi profesi yang mulia dengan ayo jadi guru. Baik, terima kasih Bapak Temu Ismail. Sangat jelas sekali penyampaian terkait visi dan arah kebijakan PPG Prajabatan tahun 2022. Mudah-mudahan para generasi muda tentunya tetap semangat mengikuti PPG Prajabatan dan memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan. Amin. Baik sahabat GTK, kita masuk pada sesi diskusi selanjutnya, yaitu mengenai dukungan LPTK terhadap program PPG Prajabatan tahun 2022. Selanjutnya kita akan berdiskusi bersama Prof. Din Wahyudin selaku Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat siang Prof. Din. Selamat siang Mbak Agnes, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik Prof. Din, bagaimana pandangan LPTK terhadap arah kebijakan dan pelaksanaan PPG Prajabatan tahun
tahun 2022 ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GTK, dimanapun Anda berada, Pak Direktur, Pak Temu Ismail, beserta jajarannya, dan hadir juga panitia dari Kemdikbud Ristek. Tadi sudah disampaikan mengapa ada kebijakan baru khususnya dalam pengadaan seleksi pendidikan guru khususnya di PPG Prajabatan. Karena memang tantangannya luar biasa, kita hidup di abad 21 dan setiap negara pun berikhtiar gitu ya, agar bagaimana generasi mudanya itu dididik oleh para guru-guru yang memang profesional. Ada suatu riset yang diakui oleh setiap negara, malah UNESCO juga menyebutkan bahwa suatu sistem pendidikan di suatu negara itu juga not exceeded, tidak melebihi gitu ya daripada kualitas gurunya. Jadi secara sederhana kalau ingin melihat pendidikan di suatu negara, lihat saja gurunya gitu ya. Sama juga di sekolah, ketika ingin melihat sampai sejauh mana layanan pendidikan di satuan pendidikan itu, lihat saja gurunya. Nah, dalam konteks ini tadi disampaikan oleh Pak Direktur, ada kebijakan baru, ada visi baru, mengapa negara gitu ya, mengapa negara melakukan suatu ikhtiar agar diperoleh guru-guru masa depan yang lebih profesional untuk menghadapi pertengahan abad 21 ini. Lain melalui PPG Prajabatan. Sudah barang tentu LPTK sebagai lembaga pendidikan, tenaga kependidikan yang memberikan komitmen penuh ya. Jadi komitmen penuh sejak mungkin lebih dari 50 tahun yang lalu bahwa LPTK berkomitmen untuk melahirkan guru-guru baru atau para SDM profesi sebagai guru agar generasi muda kita dididik oleh guru-guru profesional. Nah, dalam konteks ini LPTK ada 78 LPTK yang diberi amanah oleh negara, oleh kementerian untuk merancang, melaksanakan, ya sudah barang tentu bekerja sama dengan Ditjen GTK tentang bagaimana perencanaan dan pelaksanaan PPG Prajabatan ini khususnya pada tahun 2022 ini. Saya melihat komitmen yang penuh gitu ya dari 78 LPTK dan plus mungkin universitas lain yang mensupport tentang penyiapan profesi guru ini. Yang pertama antara lain bagaimana kesiapan sumber daya. Saya melihat dan kita juga menyaksikan bersama 78 LPTK minimal ya yang secara langsung diberi amanah untuk melaksanakan PPG, Daljab ataupun Prajab ini ke depan, itu semua unsur pimpinan, baik rektor, para dekan, para kaprodi, dan tahun depan memang baru dibatasi pada 15 prodi, itu memiliki komitmen penuh untuk mengawal, merencanakan, melaksanakan kebijakan pelaksanaan PPG Prajabatan ini dengan sepenuh hati. Beberapa indikatornya antara lain, kami di 78 LPTK dalam pekan-pekan kemarin itu ada penyegaran para dosen. Ya. Antara lain kami melakukan persiapan agar disiapkan dosen-dosen sebagai asesor yang nanti akan mewawancara calon mahasiswa yang berminat di PPG Prajabatan ini. Dari perspektif LPTK, asesor ini sangat penting karena dalam konsep manajemen pendidikan, perencanaan itu merupakan hal yang penting. Dan langkah awal dari persiapan PPG adalah menjamin
proses seleksi dilakukan dengan benar, dengan valid, sehingga para calon mahasiswa PPG Prajabatan ini benar-benar calon yang terbaik di negeri ini untuk siap mewakafkan waktunya dan kemampuannya nanti sebagai guru masa depan, guru profesional di Indonesia. Itu antara lain Mbak Ines. Ya, baik. Terima kasih Prof. Din. Berarti LPTK merupakan salah satu aktor pendukung yang sangat penting dalam penyelenggaraan PPG Prajabatan, dan sudah 78 LPTK yang telah berkomitmen dan siap mendukung penyelenggaraan PPG Prajabatan tahun 2022. Baik, bagaimana Pak bentuk dukungan dan kesiapan LPTK terhadap kebijakan dan pelaksanaan PPG Prajabatan tahun 2022? Baik, secara umum kami pilih ada 5 bentuk dukungan gitu ya minimal. Pertama tadi saya sebutkan sekilas tentang kesiapan sumber daya manusia. Apakah itu unsur pimpinan ataupun para dosen yang telah di-upgrade. Malah LPTK melakukan bukan seleksi ya, bukan melakukan, tapi penyamaan persepsi agar calon dosen pembimbing nanti itu adalah dosen-dosen yang memang punya kepedulian dan punya pengalaman yang terbaik di sekolah. Jadi kami melakukan suatu proses pemahaman persepsi agar para dosen yang nanti akan bimbing para calon mahasiswa PPG Prajabatan ini merupakan dosen-dosen terbaik. Di situ ada guru besar, Mbak, minimal ya lektor kepala yang profesional yang memang berdedikasi untuk itu. Berikutnya juga ada tenaga admin ya, karena tadi disampaikan oleh Pak Direktur bahwa walaupun pandemik nyaris usai, tapi pelaksanaan PPG Prajabatan itu akan didominasi oleh kegiatan dalam jaringan. Oleh sebab itu, Tendik yang terlatih karena semuanya berproses melalui LMS, Learning Management System. Kami juga berkoordinasi melakukan suatu kerjasama yang penuh gitu ya dengan mitra sekolah, dengan para guru pamong yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Jadi dari 78 LPTK kami menjalin suatu kerjasama yang harmonis dengan satuan-satuan pendidikan dari mulai taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sampai juga di sekolah SMK. Nah, itu semua ke arah komitmen LPTK pada dukungan dalam pelaksanaan PPG Prajabatan ini dengan optimum. Kedua, tadi juga disebutkan oleh Pak Direktur, kesiapan kurikulum dan pembelajaran. Ya memang Direktorat GTK dan LPTK juga selalu mencari ikhtiar-ikhtiar gitu ya. Walaupun PPG ini sudah beberapa tahun yang lalu, tapi PPG ini jadi ada inovasi-inovasi baru, ada hal-hal baru, memang dimaksudkan agar diperolehnya gitu ya. Nanti lulusan yang benar-benar profesional untuk siap menjadi guru di pertengahan abad 21 ini. Tantangannya menjadi guru ini berat, oleh sebab itu LPTK berkomitmen untuk melakukan suatu rancangan kurikulum dan pembelajaran yang benar-benar relevan sesuai dengan kebutuhan. Antara lain, saya ingin menyampaikan juga khususnya kepada sahabat GTK, teman-teman mahasiswa calon guru PPG, Anda nanti akan dibimbing langsung oleh para dosen, oleh para guru pamong, dengan antara lain ada mata kuliah inti, ada mata kuliah selektif, atau ada mata kuliah elektif juga. Loka karya pengembangan pembelajaran inovatif, memang ini dimaksudkan agar ketika
PPG Maaf Prof. Din, ini suaranya terputus-putus. Tempo 2 semester belajar yang berkaitan dengan guru masa depan ini lakukan peran pembelajaran sebagai. Baik, terima kasih Prof. Din yang telah menyampaikan terkait kolaborasi yang baik antara LPTK dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan dalam proses penyelenggaraan PPG Prajabatan tahun 2022. Tentunya LPTK merupakan aktor pendukung yang sangat penting dalam program PPG Prajabatan tahun 2022. Baik, sahabat GTK, selanjutnya kita memasuki diskusi mengenai pendaftaran, desain perkuliahan, dan persyaratan untuk mengikuti program PPG Prajabatan dengan Bapak Dr. Zainun Misbah, MSc, selaku Koordinator Pokja PPG Prajabatan. Selamat siang, Pak Zainun Misbah. Selamat siang, Mbak Agnes. Baik, Pak Zainun Misbah, boleh menjelaskan bagaimana desain perkuliahan, persyaratan, dan mekanisme seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 ini? Silakan, Pak Misbah. Baik, boleh nanti saya dibantu memvisualisasikan, mungkin ada di terkait di share screen terhadap paparan yang sudah kami susun gitu. Nanti mau dibantu untuk dipaparkan. Yang jelas, ini kami sangat mengucapkan terima kasih nih Mbak Agnes terkait bahwa tema yang diambil pada Sapa GTK kesempatan siang hari ini tentang PPG Prajabatan yang memang ini akan menjadi sesuatu yang sebenarnya menjadi informasi yang ditunggu-tunggu juga oleh teman-teman dari sahabat GTK dan juga baik itu yang sudah menjadi guru maupun yang baru mempersiapkan diri untuk menjadi guru melalui PPG Prajabatan. Jadi kami sangat mengucapkan terima kasih. Ini tema yang dipilih pada Sapa GTK episode 5 ini terkait PPG Prajabatan dengan tema Ciptakan Generasi Baru Guru Indonesia melalui PPG Prajabatan. Mengapa? Karena seperti yang disampaikan pertanyaan tadi yang ditanyakan oleh Mbak Agnes terkait program perkuliahan yang ada di PPG Prajabatan, ini sudah didesain demikian menarik. Ada beberapa perkuliahan yang berbeda dengan PPG sebelumnya dan ini disesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga disesuaikan dengan kebutuhan untuk menciptakan guru-guru generasi baru, sehingga ada beberapa desain mata kuliah yang sudah dikembangkan oleh dari Kemendikbudristek itu. Jadi kalau kita lihat syarat untuk menjadi peserta PPG Prajabatan itu juga cukup mudah kalau kita lihat ya, dan banyak pihak yang bisa memiliki kesempatan untuk mengikuti PPG Prajabatan untuk tahun 2022 ini. Selain benefitnya, ini mohon slide selanjutnya mungkin bisa kita melihat apa saja sih yang menjadi syarat untuk bisa menjadi peserta PPG Prajabatan. Kalau yang paparan ini sebenarnya mendukung apa yang telah disampaikan oleh Pak Direktur tadi, Pak Temu, terkait mengapa sih kita akan melakukan sebuah transformasi pendidikan, penyiapan generasi baru guru Indonesia melalui PPG Prajabatan. Salah satunya adalah bahwa guru-guru yang akan masuk ke dalam menjadi atau calon-calon guru yang akan masuk menjadi guru, masuk ke dalam ekosistem itu diharapkan mereka sudah memiliki sertifikat pendidik, sehingga PPG Prajabatan model baru ini untuk mewujudkan keseimbangan kebutuhan dan pemenuhan guru atau supply and demand secara kuantitas dan kualitas. Bayangkan Mbak, hanya setiap tahun itu
ada sekitar 60.000 sampai 77.000 guru yang akan pensiun, dan ini misalnya berdasarkan data tahun 2022 itu ada 77.124 guru yang akan pensiun. Padahal proses pembelajaran itu harus terus berlangsung. Guru ini salah satunya yang dapat memastikan upaya proses pembelajaran itu terus bisa terus berlangsung, sehingga PPG Prajabatan didesain untuk menciptakan generasi guru baru yang dibekali dengan penguatan-penguatan dan juga menjawab tantangan atau menjawab permasalahan yang ada di Indonesia terkait keseimbangan kebutuhan dan pemenuhan guru secara kuantitas dan kualitas. Kalau slide selanjutnya ini yang saya sampaikan tadi bahwa yang slide selanjutnya yang bisa menjadi atau mendaftar menjadi peserta PPG Prajabatan jika kalian warga Indonesia, kemudian tidak terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah pada data pokok pendidikan atau di Dapodik. Nah, ini nanti mungkin ada beberapa hal yang misalnya dari misalnya kemarin terdaftar di Dapodik sebagai operator. Nah, ini kemudian dia bisa melanjutkan sekolah lagi, kemudian mendapatkan sertifikat atau ijazah S1, maka dia bisa mengikuti mendaftar sebagai peserta PPG Prajabatan tahun 2022 ini. Kemudian memiliki ijazah dan kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 D4, dan ini tidak hanya bagi sarjana yang lulus dari LPTK, Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan, tetapi dari non-kependidikan pun memiliki kans atau kesempatan untuk ikut bergabung untuk menjadi guru yang profesional. Atau misalkan kemarin mereka setelah lulus S1 kemudian banyak membaca referensi betapa pentingnya guru itu dalam menciptakan atau mendesain masa depan bangsa, kemudian ingin ikut berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan, maka mari segera ikut juga mendaftar di PPG Prajabatan. Mumpung kesempatan ini masih terbuka, pendaftaran sudah kita mulai dari tanggal 1 Juni kemarin dan akan ditutup pada tanggal 30 Juni 2022. Kemudian mereka juga memiliki IPK paling rendah 3,00 dan usianya paling tinggi 32 tahun. Gitu. Kalau kita lihat juga peserta webinar yang pada kesempatan siang hari ini, banyak sekali juga yang nama-nama berkelakuan baik, bebas narkotika, psikotropika, kemudian juga nanti akan menandatangani fakta integritas dan mengikuti tahapan seleksi di PPG Prajabatan. Ini sebenarnya untuk kriteria calon peserta PPG Prajabatan ini cukup mudah. Jadi Bapak Ibu yang memang memiliki atau sahabat GTK yang memiliki passion atau panggilan jiwa untuk menjadi guru, mari segera mendaftar untuk seleksi PPG Prajabatan. Gitu. Kalau tadi Mbak Agnes menanyakan terkait perkuliahannya, nah, ini pasti akan menarik karena ini sudah didesain, mata kuliah yang didesain ini sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi misalnya mungkin saat ini terkait literasi dan numerasi ini juga sudah disiapkan terkait mata kuliah yang dapat dipilih oleh mahasiswa atau mata kuliah yang disebut juga mata kuliah selektif. Ada misalnya design thinking in education, kemudian juga computational thinking. Nah, itu tentu untuk menjawab tantangan pada
saat ini dan saat ke depan ketika mereka sudah menjadi guru. Gitu. Demikian Mbak Agnes untuk perkuliahannya, dan perkuliahannya juga desain sedemikian rupa agar lebih banyak melibatkan ilmu-ilmu dari pengalaman guru-guru atau mahasiswa tersebut ketika melakukan PPL atau praktek pembelajaran lapangan. Mereka akan belajar dari situasi yang nyata yang ada di sekolah, dan itu didiskusikan, direfleksikan pada kegiatan aktivitas-aktivitas perkuliahan. Itu Mbak Agnes. Baik, terima kasih Pak Zainul Misbah yang menyampaikan sangat jelas sekali terkait desain perkuliahan, persyaratan, pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2022 ini. Mudah-mudahan membantu sahabat GTK untuk secepatnya mendaftar atau menyelesaikan tahap pendaftaran seleksi PPG Prajabatan tahun 2022. Baik sahabat GTK, selanjutnya mari kita bersama-sama menyaksikan tayangan video generasi baru guru Indonesia yang siap untuk mengikuti program PPG Prajabatan tahun 2022.
baik, tadi kita telah saksikan semangat dari para generasi muda yang memiliki panggilan jiwa untuk menjadi seorang guru. Seperti kata mereka, jadi guru itu keren, guru itu profesi mulia. Jadi tunggu apa lagi para generasi muda, saatnya berkontribusi di dunia pendidikan melalui PPG Prajabatan. Ayo jadi guru. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Saya akan membacakan 3 pertanyaan yang terpilih yang ditujukan kepada Bapak Temu Ismail, Bapak Zainul Misbah, atau Prof. Din Wahyudin. Baik, pertanyaan yang pertama. Mohon izin bertanya kepada Bapak Temu Ismail, apakah pelaksanaan PPG Prajabatan tersebut dilakukan secara daring, penuh, atau perpaduan antara daring dan luring? Salah. Aku. Halo, Mbak Agnes. Halo, Mbak Agnes. Suara Pak Direktur jelas, silakan. Oh, baik. Terima kasih dari Mbak Dinda Wulandari atas pertanyaannya, bagus banget ini. Izin bertanya Bapak Ibu, misalnya saya pilih tes substantif di Sumbar, apakah nantinya untuk penempatan kuliah PPG bisa diletakkan di luar Sumbar? Mohon penjelasannya Bapak Ibu. Baik, Mbak Dinda Wulandari, rekan-rekan muda, semangat. Terkait dengan pelaksanaan tes, baik substantif bidangnya masing-masing, rekan-rekan, dan juga nanti yang seleksi literasi numerasi, itu bisa di tempat mendaftar, profesi mendaftar, dan kita berusaha untuk seminimal mungkin rekan-rekan mengeluarkan biaya. Jadi nanti akan ada tempat TUK-nya, tempat ujiannya, dan tentunya akan ditetapkan di kemudian hari. Nah, setelah rekan-rekan nanti mengikuti tes dan dinyatakan lulus, dalam hal perkuliahan tergantung nanti jumlah dari lulus setiap bidangnya. Nah, tentunya 78 LPTK itu ada di beberapa pulau, beberapa provinsi. Nah, dengan pengelompokan setiap rombel kelasnya, karena dalam pelaksanaan perkuliahan yang dirancang blended, nanti ada yang luring, ada juga yang daring tentunya. Nah, itulah yang pertimbangan nanti ke depannya dalam pengelompokan perkuliahan Permapel bisa di provinsi tempat rekan-rekan tempat tinggalnya, bisa juga di luar tempat tinggalnya, sesuai dengan kondisi dari masing-masing rombongan belajar perkuliahan setiap bidang profesinya atau bidang pendidikan profesi gurunya. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Temu atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah pelaksanaan PPG Prajabatan tersebut dilakukan secara daring penuh atau perpaduan antara daring dan luring? Nah, terima kasih Mbak Agnes. Terima kasih dari Pak Kasyadi SAG MPD dari SMA Negeri 1 Goro Mojokerto. Terima kasih pertanyaannya. Seperti yang saya sampaikan di depan bahwa pelaksanaan pembelajaran PPG, pendidikan profesi guru, dirancang secara blended, jadi bisa secara daring maupun luring sesuai dengan kondisi. Nah, seperti saatnya halnya. Kalau misalkan kondisinya aman semuanya, tentunya nanti akan ada pembelajaran perkuliahan secara luring. Tetapi dengan kondisi seperti yang 2 tahun terakhir, tentunya kebanyakan daring atau mungkin bisa dua-duanya dilakukan baik secara daring maupun luring. Seperti itu kira-kira Mbak Agnes.
Baik, terima kasih. Mungkin dari Pak Zainul Misbah akan menambahkan. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Agnes. Boleh misal Mas Lutfi bantu share screen yang untuk paparan selanjutnya, slide selanjutnya yang tadi. Ini mungkin bisa lebih menjelaskan terkait desain kurikulum PPG Prajabatan yang selama nah ini Bapak Ibu terkait kerangka desain pendidikan profesi guru prajabatan di 2022, mungkin bisa juga menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Kasyari tadi. Terima kasih. Ini bahwa mahasiswa atau nanti akan mengikuti perkuliahan selama 2 semester. Gitu. Sekaligus mengkoreksi tadi bahwa beasiswa yang diberikan itu juga untuk selama 2 semester atau 1 tahun gitu. Setelah mereka mengikuti tes ujian masuk, kemudian ada semacam orientasi, kemudian pada semester 1 itu berupa ini nanti bisa blended learning, bisa memadukan antara pembelajaran secara luring maupun secara daring, dan juga sudah disiapkan terkait LMS-nya, Learning Management System-nya. Kemudian yang menjadi concern juga pada perkuliahan di semester 1 bahwa mahasiswa itu juga sudah akan melakukan PPL di semester 1, dan PPL itu nantinya diharapkan akan berjalan secara luring karena dia akan bertemu dengan siswa-siswa yang ada di sekolah ini. Kemudian di semester 2 itu juga ada PPL dan di situ ada penekanan pada PPL semester 1 maupun PPL semester 2. Di semester 1 itu ada terkait pengamatan siswa, kemudian juga sudah mulai belajar mengajar mata pelajaran. Sedangkan di semester 2 mereka akan belajar terkait di PPL itu proyek inovasi pengajaran dan juga proyek studi kasus siswa yang bermasalah ini dan PPL nanti ini akan memadukan juga mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa, karena proses pembelajaran atau perkuliahan selama 2 semester itu akan mengikuti mata kuliah inti sebanyak 33 SKS, 4 SKS mata kuliah selektif dan 2 SKS mata kuliah elektif. Ya, 33 tadi terdiri dari 16 mata kuliah inti, misalnya di situ ada pengajaran dan asesmen yang efektif, pembelajaran sosial dan emosional learning, kemudian juga ada terkait PPL 16 SKS, ada juga di situ seminar portofolio, karena selama proses pembelajaran mahasiswa nanti akan mengumpulkan hasil-hasil pembelajarannya dan dikumpulkan menjadi sebuah portofolio digital, dan di akhir perkuliahan itu mereka akan melakukan atau seminar terkait hasil-hasil pada waktu mereka melakukan perkuliahan. Itu gambaran kerangka desain pendidikan profesi guru prajabatan. Jadi misalnya ditanyakan terkait apakah luring ataupun daring, ini nanti akan lebih fleksibel desainnya. Itu Mbak Agnes. Memberikan menambahkan terkait desain yang pembelajaran pada PPG Prajabatan. Baik, terima kasih Pak Zainul Misbah yang menyampaikan sangat jelas terkait desain perkuliahan PPG Prajabatan. Kemudian lanjut ke pertanyaan ketiga, ditujukan ke Prof. Din Wahyudin. Apakah setiap 75 perguruan tinggi yang menyelenggarakan PPG Prajabatan, apakah seluruhnya menyediakan 15 bidang studi PPG Prajabatan pada kampusnya? Kami persilakan, Prof. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar. Terima kasih. Ini Ananda Rais Purnamasari. Ya, namanya bagus ya, Rais Purnamasari. Pertanyaannya adalah apakah setiap 78 perguruan tinggi yang menyelenggarakan PPG Prajabatan, apakah seluruhnya menyediakan 15
bidang studi PPG pada kampusnya. Jadi begini Mbak Ananda Rais Purnamasari, pada dasarnya 78 LPTK yang tersebar di Indonesia secara formal, secara persiapan fisik itu sudah kami menyiapkan dengan benar, gitu ya. Sebelum menjawab pertanyaan tadi dulu ya, menyiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga apakah daring, apakah luring, kami siapkan dengan formula terbaik sehingga mahasiswa PPG Prajabatan tidak akan mengalami defisit kompetensis, tidak akan mengalami Baik. Seperti yang dikhawatirkan. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan yang di Indonesia ini tidak melaksanakan keseluruhan 15 prodi yang ditawarkan. Jadi kami sesuai dengan kuota, sesuai juga dengan pertimbangan geografis peserta, kami melaksanakan prodi-prodi yang memang didistribusikan atau diatur oleh Direktorat GTK. Jadi artinya misalnya di kampus saya, di Universitas Pendidikan Indonesia, tidak otomatis ya, tidak secara langsung mungkin 15 prodi itu melayani itu, tidak. Jadi kami akan siap menerima prodi-prodi yang sudah atau mahasiswa yang sudah dialokasikan oleh direktorat. Ini sudah barang tentu melalui pertimbangan pertama SDM yang tersedia, kedua geografis dan kepentingan efisiensi dan efektivitas dari suatu layanan PPG Prajabatan. Mungkin begitu ya Ananda, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Mungkin Pak Zainul Misbah menambahkan, silakan. Baik, terima kasih Mbak Agnes. Memang dari saat ini memang ada 78 LPTK yang telah memperoleh izin penyelenggaraan PPG Prajabatan. Tetapi dari 78 LPTK itu tidak semua memiliki atau membuka izin terkait 15 bidang studi tersebut. Misalnya ada yang baru memiliki izin bidang studi bahasa Inggris, kemudian juga matematika, tetapi ada juga LPTK yang sudah memiliki izin untuk bidang studi yang cukup beragam dan bervariasi, gitu, Mbak Agnes. Jadi memang mereka dari 78 tidak semua bidang studi bisa dibuka, dan ini juga nanti sangat tergantung dengan kuota dari bidang studi yang dibuka pada LPTK tersebut atau kuota mahasiswa yang akan direkrut pada PPG Prajabatan tahun 2022 ini. Jadi ayo semakin banyak yang mendaftar, nanti akan dilihat juga hasil-hasilnya dari proses tes administrasi kemudian tes substansi ini, mana-mana saja ini yang juga memiliki minat lulusan yang memiliki minat banyak yang untuk menjadi guru pada bidang tersebut gitu. Jadi mari informasi terkait pendaftaran ini terus kita disosialisasikan, dan semakin banyak yang mendaftar, semakin ada kesempatan kita memperoleh generasi-generasi yang memang berkualitas untuk menjadi guru. Itu Mbak Agnes. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga jawaban dari para narasumber hari ini dapat menjawab rasa penasaran dari para sahabat GTK yang hadir pada kegiatan kali ini. Sahabat GTK sekalian, mohon maaf pada kesempatan kali ini kami belum bisa menjawab semua pertanyaan yang disampaikan. Namun jangan khawatir, sahabat GTK dapat berkunjung ke laman PPG, ppg.kemdikbud.go.id melalui layanan helpdesk, dan juga mengikuti perkembangan informasi terbaru di media sosial Direktorat PPG dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan.
Baik, Bapak narasumber semuanya, terakhir apakah ada pesan penutup atau closing statement yang hendak disampaikan kepada generasi muda yang ingin ataupun yang masih ragu untuk menjadi generasi baru guru Indonesia melalui PPG Prajabatan? Kami mulai dari Pak Temu Ismail, kami silahkan. Baik, terima kasih Mbak Agnes, rekan-rekan generasi muda. Pendidikan yang baik dapat mengubah siapa saja, tetapi guru yang baik dapat mengubah segalanya. Keajaiban mengajar itu bisa dilihat seperti halnya kita melihat ulat menjadi kupu-kupu. Nah, rekan-rekan generasi muda yang hebat, jika Anda berencana untuk 1 tahun, taburlah padi. Jika Anda berencana untuk 1 periode, tanamlah pohon. Jika Anda berencana untuk seumur hidup, didiklah orang menjadi profesi yang mulia dengan ayo jadi guru. Terima kasih, Mbak Agnes. Baik, terima kasih Pak Temu Ismail. Sangat luar biasa sekali quote dari Bapak Temu Ismail. Untuk selanjutnya, Prof. Din Wahyudin kami persilahkan untuk menyampaikan. Baik, terima kasih. Ananda, para calon mahasiswa PPG Prajabatan, 78 LPTK di Indonesia sangat menunggu Anda. Negara memanggil Anda untuk mari bersama menjadi guru masa depan, guru profesional. Oleh sebab itu, ayo menjadi guru. Ayo kita berkhidmat untuk menjadi guru masa depan demi generasi muda Indonesia yang hebat. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Din Wahyudin. Sangat luar biasa. Kemudian lanjut ke Dr. Zainul Misbah, kami persilahkan. Baik, sahabat GTK, mari coba kita renungkan dan pikirkan kembali mengapa pemerintah saat ini atau Kemdikbudristek saat ini mengalokasikan kuota 40.000 untuk mahasiswa PPG Prajabatan yang dibiayai dengan beasiswa atau dari pembiayaan pemerintah. Tentunya ada sesuatu di balik itu dan untuk menjawabnya, mari ikut mendaftar di PPG Prajabatan. Kita buktikan ada kebijakan apa di balik ini. Gitu. Kemudian juga bahwa Senyampang saat ini sedang ada pendaftaran mulai dari 1 sampai dengan 30 Juni 2022. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya, siapkan sedari diri, karena kesuksesan itu hanya akan menghampiri bagi orang-orang yang benar-benar sudah mempersiapkan diri dari awal. Jadi, mari kita segera untuk melakukan proses pendaftaran di PPG Prajabatan dan semangat untuk ayo jadi guru. Baik, terima kasih Pak Zainul Misbah. Terima kasih pada Bapak narasumber atas pesan dan semangat yang telah disampaikan dalam Sapa GTK episode 5 ini. Semoga